بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Baik, malam ini kalau gitu kita kita lanjut saja. Malam ini kita review dari apa yang telah saya sampaikan, karena saya yakin beberapa sudah terlalu lama kita tidak mulai, jadi takutnya lupa-lupa. Jadi sebelum kita mulai dengan bab berikutnya, saya akan review saja secara singkat bahwa insya Allah pembelajaran kita nanti akan berlanjut pada akhirnya kepada kajian-kajian kitab kuning, yang dimana semua peserta diharapkan bisa aktif membaca kitabnya, kita tampilkan di layar, dan kemudian dibahas dari kitab-kitab yang kecil aja dulu. Jadi bukan hanya sekedar membelajar bahasa Arab terus sudah itu selesai, tidak, tetapi dengan efektivitas dan efisiensi pembelajaran bahasa Arab yang kita lakukan, insya Allah tujuan akhirnya adalah semua peserta, sekali lagi semua peserta tanpa kecuali, bisa berusaha membaca kitab tanpa harakat dan bisa memaknainya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, dalam hal ini nahwu dan sharh. Baik, kita lanjut saja dengan review. Yang pertama tentang apa itu bahasa Arab dan bagaimana keterkaitan satu elemen dengan elemen yang lainnya, termasuk nanti pembagian jawab. Boleh semua, saya diharapkan aktif ya, jadi kita interaktif saja. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa dalam bahasa Arab atau Al-Arabiyah, ya, Al-Arabiyah, ya, ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, saya hapus, ilmu nahwu, ya. Ilmu nahwu ini berkenaan dengan pembahasan hanya bagaimana kita membaca menentukan akhir kata, seperti lafaz seperti ini, za, ya, dal, kemudian qaf, alif, ya, seperti itu. Kira-kira bacanya seperti apa? Yang menjadi titik besar ilmu nahwu adalah bagaimana harkat huruf dalnya dan bagaimana harkat huruf mimnya. Zaid, qaim, kira-kira hurufnya, huruf dalnya seperti apa? Maka dengan ilmu nahwu kita tahu ini harus dibaca zaidun, dan ini harus dibaca qaimun. Jadi zaidun, qaimun. Tetapi dalam ilmu nahwu tidak dibahas tentang za-nya, tentang ya-nya, tentang qafnya, alifnya, hamzahnya. Itu semuanya bagian daripada ilmu nahwu, ilmu sharaf. Sedangkan ilmu nahwu titik beratnya hanya kepada akhir katanya. Zaid qaim, Zaid qaim. Bagaimana kita membaca dun, apa dan, apa din. Qaim, apa mun, apa man, apa mim. Inilah yang menjadi titik berat daripada pembahasan ilmu nahwu. Masih ingat ya? Salat balik, nggak ada salat? Masih respon ya, baik. Lalu kemudian kemudian untuk saya terang-terang dong. elemen kedua dalam bahasa Arab yang kita pelajari adalah ilmu sharaf. Kalau ilmu sharaf, dia pembahasannya hanya kepada bagaimana sebuah kata berubah menjadi turunan-turunan kata yang maknanya berubah-ubah sesuai dengan perubahan-perubahan kata itu. Seperti kata lafaz doroba, terdiri dari huruf, ya, doroba terdiri dari huruf do, kemudian ro, kemudian ba, doroba, ya. Ini artinya telah memukul. Lalu kemudian ketika ada tambahan huruf baru, ya, menjadi yadribu, mohon maaf, yadribu. Ketika berubah menjadi yadribu,
ini otomatis berubah juga arti katanya menjadi sedang atau akan memukul. Kalau doraba artinya sudah memukul, kalau yadribu adalah sedang memukul. Baik, saya hapus yang atas supaya seperti ada perubahan, ada tambahan huruf ya ini. Nah, inilah dinamakan dengan sorof. Begitu juga ketika menjadi saya hapus dulu, dari yadribu menjadi dorban. Dorban. Nah, ini menjadi pukulan. Pukulan. Nah, kalau yang tadi pertama dorobat ya sudah memukul, untuk yadribu sedang memukul atau akan memukul, dan dorban adalah pukulan. Inilah pembahasan daripada ilmu shorof. Ya, baik, singkat saja. Kemudian, ya, bagaimana dengan lughah? Ya, lughah, ya, yang terakhir adalah ilmu bahasa Arab, lughah, ya. Lughah. Nah, lughah ini berkenaan dengan arti kata saja. Kalau lughah arti kata saja, arti kata di mana kita bisa memperdalamnya di banyak media termasuk kamus, ya. Nah, ini dengan sering-sering kita membaca kamus, nanya kepada guru tentang arti kata, insya Allah lughah ini. Nah, 3 elemen ini harus kita kuasai, ya, yaitu bil khusus ilmu nahwu. Di antara yang 3 tadi, yang paling menantang kita untuk berpikir, yaitu ilmu nahwu. Dan ini ilmu sangat penting, sebagaimana Imam Syarafuddin Al-Imriti mengatakan nahwu awla awalan an yu'lama idzal kalamu dunahu la yufham.